Hai teman pecinta aglonema, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan memotong bonggol Harley Quinn, bisa dibilang yang sudah super jumbo. Kenapa kita harus potong bonggol? Ini fungsinya untuk memperbanyak lebih cepat jenis aglonema kita. Kalau untuk menunggu sampai mungkin tumbuh anaknya itu agak lama, jadi kita akan cacah bonggolnya. Oke, kita sudah bongkar, terlebih dahulu kita cuci. Akarnya seperti ini sudah dicuci. Kita akan lihat dulu apakah ini bisa diiris sampai ke pucuk atau dipotong sampai di atas itu tanpa akar. Tapi saya cek ini ada tunas, jadi saya tidak memotong sampai ke ruas daun. Saya akan potong di bawah tunas yang sudah ada, untuk menjaga supaya tunas itu pun bisa bertumbuh dengan baik. Kita setiap memotong bonggolan aglonema selalu di tengah ruas supaya tidak merusak pertumbuhan yang biasanya di garis ruas bonggol itu. Disitulah akar-akar aglo biasanya tumbuh atau tunas atau anaknya aglo itu bertumbuh. Setelah kita potong bonggolnya, kita seperti biasa untuk mencegah bakteri kita oleskan fungisida, atau biasanya saya pakai itu antrakol. Bisa juga dengan jenis yang lain seperti betadine atau obat merah ya teman-teman. Mana versi yang teman-teman mau pakai, boleh antrakol, boleh juga betadine. Nanti setelah kita oles fungisida, kita supaya akarnya bisa bertumbuh lebih baik, itu yang di atasnya atau di tangkai daun aglo kita, seperti biasa saya selalu oleskan dengan perangsang akar groton. Untuk membuat groton sebelumnya, di tip yang sebelumnya teman-teman boleh lihat, ini saya sudah siapkan grotonnya. Kita oleskan di bonggol atas aglo yang sudah kita potong. Seperti ini teman-teman semua, dioleskan merata sampai keliling. Nanti setelah kita oleskan ini, kita akan biarkan dulu 30 sampai 1 jam supaya groton atau root up yang sudah kita oleskan itu meresap ke bonggol aglo kita. Setelah kita oleskan, kita akan memotong bonggol bawah yang sudah kita potong tadi. Tetap di tengah ruasnya kita akan cek, jangan sampai mengganggu pertumbuhan tunas yang sudah ada di bonggol. Seperti ini saya terpaksa potong agak panjang karena di bonggol atas ini ada kurang lebih 4 mata tunas. Seperti ini saya potong. Tapi sebagai pemula, usahakan tidak memotong atau mengiris terlalu pendek. Jadi kita di sini saya memberikan tip yang setidaknya untuk kita teman-teman pemula, hasil cacahan teman-teman bisa berhasil seperti itu. Apalagi bonggolan seperti ini yang sudah membawa akar bawaannya, saya yakin akan berhasil. Dan teman-teman juga nanti boleh coba dan
teman-teman akan melihat hasilnya setelah kita selesai kita potong bonggol-bonggolnya. Kita seperti biasa juga, selalu kita jangan lupa dioleskan betadine atau fungisida antrakol. Semuanya kita oleskan setiap yang sudah kita potong. Setelah itu nanti kita biarkan juga kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Setelah itu baru nanti boleh ditanam ya teman-teman ya. Jadi saya di sini memberikan tip ini tip yang sederhana, yang simple, dan teman-teman juga pasti bisa coba. Nah, setelah itu kita siapkan tadi yang sudah kita biarkan dulu selama 1 jam itu aglo yang sudah kita oleskan drop up sama antrakol. Kita siap tanam seperti ini saudara-saudara, teman-teman semua. Seperti biasa tadi, cara menanam, sebagian yang kita tekan di media selalu tetap di pinggir supaya akar yang masih ada itu tidak terganggu. Kita tekan terus sampai jangan ada rongga di bonggol aglonema kita yang kita tanam. Kita tekan semaksimal mungkin. Jadi benar-benar bonggol aglonema kita itu diikat oleh media tanam kita. Seperti itu teman-teman semua. Apabila teman-teman punya jenis aglo yang mungkin sudah memiliki bonggol lumayan panjang, boleh dicoba cara ini. Kalau kita menunggu aglo kita itu bisa dibilang beranak, mungkin mengamakan waktu yang cukup lama kita menunggu. Tapi kalau dengan cara seperti ini, mudah-mudahan nanti bonggolan seperti ini yang saya potong paling lama 3 minggu mungkin sudah muncul tunasnya. Tapi untuk jumlahnya tergantung dengan ruas yang kita potong. Nah, baru setelah kita tanam tadi atasnya ini bonggolannya itu, kalau saya seperti biasa saya susun berdiri. Setelah saya susun berdiri, saya tutupi dengan media tanam. Usahakan pot yang kita sediakan juga tetap poros teman-teman, supaya media itu tidak tertahan air di dalamnya, tapi dia hanya cukup lembab. Ibaratnya air yang kita siram itu tidak tertahan di dalam media. Kita padatkan seperti biasa teman-teman semua. Saya yakin dengan cara seperti ini, cara saya yang mungkin bisa dibilang mudah, simple, dan hasilnya selama ini saya pakai cara begini cukup berhasil. Jadi buat teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu seperti apa hasilnya. Kalau dalam kondisi seperti ini, apalagi yang kita potong misalnya dalam kondisi sehat, saya yakin semuanya pasti berhasil teman-teman. Setelah seperti itu, oke, kita saatnya siram. Kita siram semaksimal mungkin seperti biasa. Seperti saya juga menyiram yang sebelum-sebelumnya, saya selalu siram semaksimal mungkin keliling sampai airnya betul-betul mengucur
dan media seolah-olah itu terendam padat. Tapi setelah kita siram seperti ini teman-teman, saya biasanya biarkan kurang lebih 1 minggu. Setelah itu baru saya cek kembali. Apabila masih lembab, saya akan tetap biarkan lagi. Dan saya yakin kurang lebih 2-3 minggu sudah akan muncul tunas-tunas baru di bonggol aglonema kita. Begitu juga dengan bagian atasnya, kita akan tetap siram seperti biasa. Air harus mengucur sebanyak mungkin, kita akan siram mengucur dari bawah potnya. Benar-benar siraman itu puas atau maksimal. Nanti setelah itu 7 hari kemudian baru kita akan cek apakah media tanam kita masih basah, masih lembab atau kering. Kalau masih lembab, paling kita akan biarkan lagi beberapa hari, baru kita akan siram kembali. Oke teman-teman pecinta aglonema, sekian dulu tips dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.